Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi bi ni'matillahi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat-nikmatnya terlaksana semua amal-amal saleh. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu setiap individu kita ini menginginkan kebahagiaan hidup dunia akhirat. Maka tidak ada jalan lain untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat melainkan dengan talabul ilmi, belajar ilmu agama dari sumber yang benar, Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang sahih, dengan pemahaman yang benar pula, pemahamannya para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sangat-sangat populer, kata Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh suatu jalan yang dengan jalan tersebut ia berusaha mencari ilmu agama, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kehidupan seorang muslim haruslah dihiasi dengan ilmu, haruslah dihiasi dengan ilmu agama yang benar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu pertama adalah berkenaan dengan ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah mencipta. Bacalah, kata Allah. Iqra, tersirat dari ayat yang mulia ini agar umat Islam belajar dan terus belajar agamanya, agar ia mendapatkan kebahagiaan hidup dunia sampai akhiratnya. Kemudian Nabi SAW juga menjelaskan tentang keutamaan mempelajari ilmu agama ini. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang juga sangat-sangat populer sekali dan sering didengar oleh para jamaah. Nabi SAW bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Ya, artinya kata Nabi SAW, tidaklah satu kaum berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah, yakni masjid, kemudian mereka membaca Al-Quran atau mendengarkan Al-Quran dan mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka yang pertama as-sakinah, ketenangan. Nah, ini bisa kita lihat keutamaan yang sangat besar jika kita berada di masjid mendengarkan ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW yang sahih dengan penjelasan para ahli ilmu, maka hati kita dijamin oleh Nabi dalam hadisnya ini akan menjadi sakinah, tenang sekali hati kita. Ini menunjukkan apa? Hati yang tenang menunjukkan keimanan yang meningkat, keimanan yang meningkat. Dan ini ya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tentunya yang dapat yakni merubah hati manusia atau memberikan ketenangan pada hati manusia, karena hati kita semua berada pada jari atau dua jari dari jemari-jemari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika Nabi ditanya oleh salah seorang istrinya Ummu Salamah, "Ya Rasulullah, awa innal quluba la tatakallab?" Wahai Rasul, apakah benar bahwa hati manusia itu
senantiasa berubah-ubah, berbolak-balik. Kata Nabi SAW, "Na'am, ma min 'abdin illa anna qalbahu baina usbu'aini min asabi'illah, insyaallahu aqama wa insyaallahu azzagha." Kata Nabi SAW, benar bahwa hati manusia itu cepat sekali berubah-ubahnya. Tidaklah seorang hamba, tidak ada seorang hamba melainkan hatinya berada pada dua jari dari jemari-jemari Allah. Jika Allah menghendaki, Allah beri istiqamah dan kebaikan pada hatinya, dan jika Allah menghendaki, Allah gelincirkan hatinya itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hati yang tenang adalah hati yang istiqamah. Hati yang istiqamah ini merupakan keutamaan yang besar, yakni hadir di majelis ilmu seperti ini, mendengarkan ayat Al-Qur'an, mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan memberikan ketenangan di hati kita semua. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini keutamaan yang pertama. Kemudian keutamaan yang kedua dari hadis Nabi tadi, apa kata Nabi? Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keberuntungan apalagi yang lebih besar jika seorang hamba diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diridai kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan keuntungan yang sangat besar. Hadir majelis ilmu seperti ini diberikan atau mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkenaan dengan rahmat Allah tentunya sangatlah luas atau maha luas. Nah, ketika salah seorang Arab Badui buang air kecil di Masjid Nabawi ketika itu, maka para sahabat, yakni ada yang menghardiknya dan ada pula yang ingin mengusirnya. Maka Nabi SAW cegah mereka untuk tidak mengusir si Arab Badui ini. Kemudian Nabi perintahkan kepada salah seorang sahabatnya untuk mengambil air bersih dan menyiramkan ke tempat-tempat yang terkena air kencing itu, air seni itu, agar kembali suci. Kemudian baru setelah itu Nabi jelaskan kepada si Arab Badui bahwa masjid adalah tempat untuk ibadah, bukan untuk buang kotoran. Maka melihat bahwa Nabi tidak menghardiknya, tidak mencelaknya, tidak pula mengusirnya, maka si Arab Badui berkata kepada Nabi, yakni berdoa dalam doanya, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ghairana. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad saja, jangan kau rahmati yang lain. Jangan kau rahmati yang lain. Maka Nabi SAW bersabda kepada si Badui ini, yakni, apakah engkau ingin membatasi rahmat Allah yang maha luas? Membatasi rahmat Allah yang maha luas. Maka inilah berkaitan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita berharap agar kita hidup di dunia ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara usaha kita untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, hadir di majelis ilmu. Hadir di majelis ilmu. Maka inilah pesan dan keterangan dari Nabi yang mulia, wa ghasyiyatuhumur rahmah, kata Nabi, akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang ketiga dari hadis Nabi yang tadi, kata Nabi SAW mengenai mereka yang belajar ilmu agama, wa haffathumul malaikah, akan dinaungi oleh para malaikat, yakni para malaikat mengembangkan sayap-sayap mereka kepada atau terhadap majelis ilmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda mereka ridha, tanda mereka senang atas apa yang dicari oleh para hamba, yaitu ilmu agama. Karena dalam hadis yang lain disebutkan bahwa mereka, yakni para malaikat, membentangkan sayap-sayap mereka kepada orang yang belajar ilmu agama, ridhan bima yatlub, ay ridhan bima yasna, karena mereka senang, mereka ridha terhadap apa yang dikerjakan oleh si hamba, yaitu belajar ilmu agama, mempelajari ilmu agama. Ini merupakan keutamaan yang sangat besar sekali, keutamaan yang sangat besar, yaitu dinaungi oleh para malaikat, di mana para malaikat merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak berbuat maksiat kepada Allah, makhluk suci, tidak memiliki dosa sama sekali,
jika mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan orang yang belajar ilmu agama, pasti doa mereka cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini keutamaan yang ketiga dari hadis Nabi tadi. Keutamaan yang keempat yang tadi disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka yang belajar ilmu agama adalah yakni wa dzakarahumullahu fi man indahu, yakni nama-nama mereka akan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya di langit sana, di hadapan para malaikat. Nama kita ditulis oleh para malaikat yang mencatat, kemudian dilaporkan kepada Rabbul Alamin, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut nama mereka yang hadir di majelis ilmu dengan niat tulus untuk belajar ilmu agama. Maka ini merupakan fadilah atau keutamaan yang besar pula, keutamaan yang besar pula. Disebutkan nama kita di hadapan para malaikat, di hadapan makhluk yang suci di langit sana. Maka sekali lagi ini merupakan keutamaan yang besar, dan Nabi SAW sekali lagi jelaskan dalam hadis yang mulia ini 4 keutamaan sekaligus, 4 keutamaan sekaligus dalam rangka belajar ilmu agama. Sekali lagi, yang pertama apa tadi Pak? Yang pertama sakinah, akan diberi ketenangan hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua apa tadi? Diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, dinaungi oleh para malaikat. Dan yang keempat, disebut-sebut nama kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebutkan dalam hadis Nabi yang lain yang juga hadis yang sangat-sangat populer sekali, di mana Nabi SAW tegaskan bahwa ilmu agama yang kita pelajari ini adalah ilmu warisannya Rasulullah, Nabi akhir zaman, penutupnya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Nabi SAW bersabda, innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama warathu al-ilma faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir wa man akhadhahu akhadha bihadhin wafir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, sungguhnya para nabi tidak ada yang mewarisi harta benda. Sungguhnya para nabi tidak ada yang mewarisi harta benda. Tidak mewarisi dinar, tidak pula dirham, kata Nabi. Yang mereka warisi hanyalah ilmu agama. Maka barang siapa mencari ilmu agama ini, mendapatkan ilmu agama ini, ia telah mendapatkan bagian yang besar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berbanggalah kita, berbahagialah kita hadir di majelis ilmu seperti ini, mendengarkan ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia kalau ia mendapatkan warisan berupa harta benda dari orang tuanya yang meninggal, misalnya miliaran jumlahnya, tentu hatinya senang, hatinya bergembira mendapatkan harta waris yang banyaknya luar biasa. Ini terkait dengan dunia yang semuanya akan kita tinggalkan untuk selama-lamanya. Mungkin harta waris yang kita dapat itu barangkali kita bisa menikmatinya sekian tahun, selebihnya barangkali akan menjadi hak orang lain. Akan menjadi hak orang lain ketika kita sudah meninggal. Maka ingat bahwa warisan Nabi Muhammad SAW berupa ilmu agama ini tidak akan habis. Tidak akan habis kalau kita mendapatkan ilmu agama yang merupakan warisannya Rasulullah SAW, kemudian kita amalkan, maka akan menjadi ladang kebaikan bagi kita kelak sampai kita meninggal, sampai kita nanti di negeri akhirat. Jadi kebaikannya terus berlanjut sampai ke negeri akhirat. Ini berkenaan dengan warisan berupa ilmu agama yang merupakan warisannya Rasulullah SAW. Maka ingatlah Rasulullah SAW ketika beliau wafat, apakah ada 1% 1 dinar, 1 dirham yang beliau tinggalkan untuk anaknya Fatimah misalnya? Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Bahkan riwayat yang sangat populer, sebelum Rasul wafat atau di akhir kehidupannya, beliau sempat menggadaikan apa? Baju perangnya untuk makan.
beliau gadaikan baju perangnya itu untuk makan. Bayangkan itu. Ya, jadi Nabi SAW tidak pernah mewarisi harta benda kepada keluarganya, apalagi kepada umat ini. Yang beliau wariskan hanyalah ilmu agama, ilmu agama. Dan ilmu agama itu tentu ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis-hadis Nabi SAW, dan hendaknya kita bisa memahaminya dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, agar kita selamat dalam kehidupan di dunia ini sampai akhirat. Maka inilah sekali lagi yang menjadi kebanggaan kita, mempelajari ilmu agama yang merupakan warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kembali kepada hadis Nabi yang tadi, Nabi mengatakan, "Faman akhadhahu akhadha bihadzin wafir," kata Nabi. Barang siapa mendapatkan ilmu agama itu, maka dia telah mendapatkan bagian yang besar dari warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya barisan pertama dari manusia-manusia yang mendapatkan warisan besar Nabi ini adalah para ulama. Para ulama. Kemudian setelah mereka adalah talabatul ilmi, para pelajar, dan semoga kita termasuk di dalam golongan para pelajar, orang-orang yang berusaha berupaya menuntut ilmu agama yang merupakan warisannya Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sebagian secara garis besar berkaitan dengan keutamaan ya dari belajar ilmu agama, menimba ilmu agama, dan jalan ya untuk meraih surga, meraih kebahagiaan hidup dunia sampai akhirat. Maka secara khusus kita akan jelaskan di sini sekarang berkenaan dengan 3 ilmu agama. 3 ilmu agama yang paling tidak yang harus kita perhatikan dalam hidup kita ini, yang mana 3 ilmu agama ini adalah yang sangat mendasar sekali dalam kehidupan kita di dunia ini, dan justru yang dapat memberikan kebahagiaan kita dalam kehidupan dunia sampai akhirat. Ilmu agama yang pertama adalah akidah Islam. Akidah Islam. Nah, ini kita akan kembali mengkaji akidah Islam insyaallah pada perjumpaan yang berikutnya, kembali kepada kitab yang menjelaskan tentang perjalanan abadi. Perjalanan abadi terkait dengan al-imanu bil yaumil akhir. Keimanan kita terhadap hari akhirat. Keimanan kita terhadap hari akhirat. Kita akan kembali yakni mempelajari lagi dan meneruskan kembali pembahasan tersebut insyaallah taala. Maka kita lihat pada zaman sekarang ini umat Islam sangat membutuhkan materi ini. Umat Islam sangat-sangat membutuhkan materi yang satu ini, kembali kepada akidahnya, kembali kepada tauhidnya, kembali kepada akidahnya. Kenapa kita katakan seperti ini? Karena banyak sekali akidah-akidah yang menyimpang. Banyak sekali akidah-akidah yang sudah rusak, yang tidak sesuai dengan akidah Nabi dan para sahabat yang dicari atau didapatkan oleh sebagian umat Islam. Maka inilah kewajiban kita untuk menjaga diri kita dari siksa api neraka, yaitu dengan memiliki akidah yang benar, karena akidah adalah sebagai pondasi dalam kehidupan seorang muslim. Ya, sama halnya dengan bangunan atau sebuah gedung. Jika bangunan atau gedung tersebut ingin kokoh, maka harus memiliki pondasi yang kuat. Memiliki pondasi yang kuat, maka wajib bagi seorang muslim kembali mempelajari akidahnya, melihat kepada akidah Islam, akidah Rasul dan para sahabat. Dan ingat, Nabi SAW sudah menyatakan 14 abad yang silam bahwa umat Islam kelak, kata Nabi, akan terpecah belah menjadi 73 golongan. 73 golongan. Apa kata Nabi dalam hadis ini? Nabi SAW bersabda, "Iftaraqatil yahud ala 71 firqah, kulluha finnar illa wahidah, wa iftaraqatin nasara ala 72 firqah, kulluha finnar illa wahidah, wa astaftariku ummati ala 73 firqah, kulluha finnar illa wahidah." Qalu, "Man ya Rasulullah?" Qala, "Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi." Kata Nabi SAW, umat Yahudi sudah terpecah belah. Ingat, ini Nabi berucap di zaman beliau ya. Nabi berucap ya, umat Yahudi sudah terpecah belah menjadi 71 golongan. Menjadi 71 golongan. 70 golongan masuk neraka dan 1 yang masuk
surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu satu golongan dari Yahudi yang masuk surga ini adalah orang-orang Yahudi yang masih benar agamanya, masih lurus agamanya, masih bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya beribadah kepada Allah saja, dan masih berada pada ajaran Nabi Musa yang murni, tidak merubah Taurat. Nah, inilah Yahudi yang dijamin masuk surga. Tentunya ya, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah menjadi seorang rasul di zaman itu, maka tidak ada atau tidak dibolehkan lagi ada Yahudi, ada Nasrani, melainkan harus masuk kepada agama Islam. Harus masuk kepada agama Islam. Dan ini bisa kita lihat bukti di zaman Nabi, kita bisa lihat buktinya di zaman Rasul, bahwa di antara orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani yang masih lurus agamanya ketika itu, cepat mereka menerima ajaran Nabi, karena ajaran Rasul itu cocok dengan ajaran Nabi mereka, dengan ajaran Nabi mereka dahulu. Dan inilah ya, nyatanya bisa kita lihat dari golongan Yahudi seperti Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam adalah seorang pendeta Yahudi, pendeta senior, bahkan pendeta senior Yahudi yang dihormati, yang dimuliakan oleh orang-orang Yahudi. Begitu ia berjumpa dengan Nabi, dengan Muhammad sebagai seorang rasul, maka segera dia masuk agama Islam. Nah, ini sebagai contoh ya, bahwa ya, ini tidak ada lagi dan tidak boleh lagi ada ketika itu orang Yahudi ataupun Nasrani melainkan masuk kepada agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi sekali lagi ya, umat Yahudi, kata Nabi, telah terpecah belah menjadi 71 golongan, 70 masuk neraka dan 1 yang masuk surga, kata Nabi. Kemudian Nabi mengatakan lagi, dan umat Nasrani sudah terpecah belah menjadi 72 golongan. 71 masuk neraka dan 1 yang masuk surga. Siapa mereka? yakni mereka yang agama Nasrani masih lurus, masih beriman kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, mengikuti ajaran Nabi Isa dengan sebenar-benarnya, tidak merubah Injil, ya. Maka jika ada di antara mereka yang mendapati Rasulullah menjadi seorang rasul, maka wajib masuk agama Nabi, masuk agama Islam. Contohnya siapa? Misal Waraqah bin Naufal. Contohnya adalah ketika itu Waraqah bin Naufal, saudaranya Khadijah binti Khuwailid. Waraqah ini orang Arab, ya, keturunan dari Quraisy, orang Mekah asli, Quraisy, tetapi agamanya Nasrani, bukan seperti agama masyarakatnya. Kalau agama masyarakatnya ketika itu adalah agama paganisme, agama kaum jahiliyah, agama orang-orang musyrikin, agama paganisme, kan begitu. Tetapi ya ini 1001 ini. 1001 ya, yakni orang Mekah ketika itu yang beragama Nasrani, tetapi agama Nasrani masih lurus, masih beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui Nabi Isa sebagai seorang nabi dan rasul, bukan sebagai Tuhan. Maka ketika itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang nabi dan belum menjadi seorang rasul ketika itu. Dan saat itu Waraqah sudah tua, umurnya sudah sepuh, buta matanya. Apa kata Waraqah? Waraqah berkata kepada Nabi itu, yakni setelah Nabi mendapatkan wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, di Gua Hira, ya, Nabi mendapatkan keterangan dari Waraqah bahwa yang yakni mendekap atau memeluk Nabi di Gua Hira itu adalah malaikat Jibril. Dengan bahasa dari Waraqah, hadza namus, ini adalah namus. Maksud dari namus adalah malaikat Jibril, ya. Ini adalah malaikat Jibril yang biasa datang kepada seorang nabi atau rasul, ya. Jika aku berumur panjang, kata Waraqah, jika aku diberi umur panjang oleh Allah, maka dan mendapatkan dirimu, ya, mendapatkan dirimu sebagai seorang rasul, dan engkau dianiaya nanti oleh kaummu, aku akan bela engkau.
Aku akan bela engkau. Ya. Ini Waraqah bin Naufal. Ternyata qadarullah umurnya tidak panjang. Setelah berjumpa dengan Nabi itu, tidak lama setelah itu beliau wafat. Maka apa kata Nabi? Kata Nabi SAW, Waraqah min ahlil jannah. Waraqah termasuk dari penghuni surga. Waraqah termasuk dari penghuni surga. Padahal agamanya apa ketika itu? Nasrani. Tapi Nasraninya masih lurus. Nasrani yang masih lurus agamanya, bertauhid kepada Allah, tidak berbuat syirik, tidak menjadikan Isa sebagai Tuhan, tetap mengakui dan meyakini Isa bin Maryam adalah Nabi dan Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebagai contoh orang Nasrani yang masih lurus agama ketika itu, yang dijumpai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan lagi kepada hadis yang tadi, perpecahan umat Islam. Apa kata Nabi selanjutnya? Wa sataftariku ummati ala 73 firqah, dan kelak umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Ingat, ini umat Islam. 73 ini adalah umat Islam, umat Rasul, umat Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi katakan bahwa 72 golongan dari umatku itu nanti mampir ke neraka terlebih dahulu. Ingat, mampir, bukan kekal di neraka untuk selama-lamanya. Bukan kekal di neraka untuk selama-lamanya. Apa jaminannya? Jaminannya adalah hadis Nabi yang lain. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain yang sangat populer juga. Apa kata Nabi SAW? Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku akan masuk surga, kata Nabi. Illa man aba, kecuali mereka yang enggan, yang tidak mau masuk surga. Para sahabat bingung, para sahabat kaget. Wahai Rasul, ya Rasulullah, may ya'ba. Wahai Rasul, siapa orang yang tidak mau masuk surga itu, wahai Rasul? Qal man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku akan dimasukkan ke dalam surga, dan barang siapa bermaksiat kepadaku sungguh ia telah enggan masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini sudah ada jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa umat Islam semuanya itu 72 yang mampir di neraka itu, kata Nabi, juga akan dimasukkan ke dalam surga. Akhirnya akan dimasukkan ke dalam surga, namun mereka dimampirkan terlebih dahulu, transit di neraka terlebih dahulu sesuai dengan dosanya masing-masing. Wal iyadzu billah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Nah, inilah keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa 72 dari golongan umat Islam itu mampir dulu di neraka. Dan kata Nabi, satu golongan yang diselamatkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasul, siapa satu golongan yang dimasukkan ke dalam surga itu? Kata Nabi SAW, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, siapa saja yang pemahamannya di dalam memahami agama Islam ini cocok dengan pemahamanku dan pemahaman para sahabatku. Tentunya memahami agama Islam yang pertama itu adalah memahami akidah terlebih dahulu sebelum yang lain. Memahami akidah terlebih dahulu sebelum yang lain. Kenapa kita katakan kok masalah akidah terlebih dahulu sebelum yang lain? Karena banyak kita lihat di zaman sekarang ini, orang bisa ahli dalam berbagai bidang ilmu agama, tetapi akidahnya rusak. Akidahnya rusak. Misal, ada orang dinyatakan sebagai katanya ahli ya tafsir. Ahli apa? Ahli tafsir, tapi akidahnya apa? Akidahnya Syiah. Waliyadzubillah. Ya. Ada orang dikatakan ahli tafsir, tapi akidahnya jelas-jelas Syiah, dia bela Syiah. Ya. Atau dikatakan orang ini ahli ya sejarah Islam, ahli ini, ahli itu, ahli fikih dan lain sebagainya, namun sayang akidahnya menyimpang. Akidahnya tidak sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak sesuai dengan akidah Nabi dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan ini banyak kita saksikan. Maka yang terlebih dahulu yang menjadi urusan yang paling penting dalam agama ini adalah akidah. Al-aqidatu awalan law kanu ya'lamun. Akidah terlebih dahulu jika mereka mengetahuinya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ilmu agama yang pertama yang dapat menyelamatkan kita hidup dunia sampai akhirat adalah ilmu akidah Islam. Ilmu akidah ini, ilmu akidah. Mungkin para jamaah sering mendengar tema-tema kajian, ya kan? Tema-tema kajian, tetapi
hampir kebanyakan itu tema-temanya tematik. Ya, tematik saja. Ya, berkaitan dengan rumah tangga, berkaitan dengan ekonomi dan lain sebagainya. Betul, semuanya itu bermanfaat. Namun dalam masalah dakwah ada istilahnya al-aulawiyat fi dakwah, ada skala prioritas dalam dakwah. Ada skala prioritas dalam dakwah. Yakni tidak semua kita sampaikan. Tidak semuanya kita sampaikan. Ya, fikih, tafsir, semuanya kita sampaikan, enggak. Jadi ada bertahap kita sampaikan terlebih dahulu sebelum yang lainnya. Yani akidah terlebih dahulu kita sampaikan sebelum yang lainnya kita sampaikan. Kenapa seperti itu, Pak? Misal ya, yakni kita datang ke satu daerah atau masjid misalnya, di situ kebanyakan orang-orang ya awam, kaum muslimin yang awam. Kemudian langsung kita berikan kajian kepada mereka masalah ekonomi Islam. Ya, masalah ekonomi Islam, padahal mereka tidak faham akidah, mereka tidak faham tauhid, mereka masih berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau ada di antara mereka ketika itu keluar dari kajian, ya temanya tadi masalah ekonomi atau fikih misalnya, kemudian mendadak meninggal, mendadak mereka di antara mereka meninggal misalnya, atau tidak lama setelah itu dia meninggal, bagaimana urusannya? Bagaimana urusannya di alam kubur? Ketika ia ditanya oleh malaikat kubur, "Man rabbuk?" Siapa Tuhanmu? "Man nabiyyuk?" Siapa nabimu? "Wa ma dinuk?" Dan apa agamamu? Dan ingat, 3 pertanyaan di alam kubur ini, 3 pertanyaan ini adalah akidah. Ini semua masalah akidah. Ya, masalah akidah. Tidak ada ditanya di alam kubur, "Bagaimana ekonomimu?" Bagaimana? Ya. Enggak ada seperti ini. Tidak ada yang ditanya seperti itu. Ditanya masalah akidah. Ditanya masalah akidah. Dan Nabi SAW ketika berdakwah pertama kali di negeri Mekah, ya, yang menerima dakwah beliau pertama siapa? Abu Bakar Siddiq, dari kalangan laki-laki dewasa, dan dia sudah menjadi pedagang besar di zaman itu, sudah menjadi konglomerat. Apa Nabi ajarkan ekonomi Islam langsung? Apa Nabi langsung ajarkan ekonomi Islam kepada Abu Bakar Siddiq yang baru masuk agama Islam? Tidak sama sekali. Nabi ajarkan akidah. Nabi ajarkan akidah kepada Abu Bakar Siddiq, kepada Uthman bin Affan, kepada sahabat-sahabat konglomerat lainnya, para tujar, para pedagang Islam lainnya itu. Enggak ada Nabi langsung mengajarkan ekonomi Islam itu begini. Enggak ada. Ya. Nabi ajarkan kepada mereka apa? Akidah dulu. Akidah terlebih dahulu, ditanamkan akidah terlebih dahulu. Baru yang lainnya Nabi ajarkan. Baru setelah itu Nabi ajarkan yang lainnya, benar ya, masalah fikih, masalah ini, masalah itu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi inilah yang pertama, ilmu Islam yang pertama yang wajib kita perhatikan kembali, kita pelajari lagi dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari yang akan memberikan kebahagiaan hidup dunia akhirat. Kemudian ilmu Islam yang kedua, ilmu Islam yang kedua yang memberikan kebahagiaan hidup kita di dunia sampai akhirat adalah tentang ibadah kita sehari-hari. Ya, ibadah keseharian. Mulai kita bangun tidur sampai mau tidur kembali, maka aktivitas seorang muslim itu adalah ibadah semuanya. Ibadah seluruhnya. Ya, aktivitas kita ini mulai kita bangun tidur sudah dimulai dengan apa? Dengan ibadah, itu membaca doa. Apa doa bangun tidur, Pak? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu doa yang kita baca ketika kita bangun tidur. Ya. Apa yani kita yakinlah di antara umat Islam pasti lupa doa itu. Kita katakan pasti lupa doa itu. Ya, bangun tidur saja, ya kan? Nyelonong saja gitu, nggak baca doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini kita awali kehidupan kita ya di dunia ini dengan ketika bangun tidur dengan beribadah kepada Allah, itu dengan membaca doa, dan begitu seterusnya dan seterusnya. Kita berwudu, ya, kita perhatikan kembali wudu kita, Pak. Kita memperhatikan kembali wudu kita itu bagaimana? Sudah benar tidak? Sudah benar belum? Wudu yang kita kerjakan itu mulai dari awal sampai akhir,
Wudu yang bapak-bapak kerjakan itu sudahkah cocok, sudahkah sesuai dengan contoh Rasul ataukah belum? Ya, kemudian setelah itu kita perhatikan sholat kita masing-masing. Kita setiap hari sholat, mulai dari takbir sampai salam, bagaimana sholat kita, sudah benar atau belum? Ya. Kemudian kita juga perhatikan setelah itu kepada keluarga kita, anak istri kita. Kita perhatikan wudu anak istri itu bagaimana, wudu mereka sudah benar atau belum? Sholat anak istri itu sudah benar atau belum? Dan begitu seterusnya. Maka aktivitas-aktivitas orang muslim mulai dari bangun tidur sampai mau tidur kembali adalah ibadah seluruhnya. Maka wajib kita memperhatikan kembali ibadah-ibadah tersebut cocok dikerjakan dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada para sahabat tentang aktivitas sehari-hari yang bernilai ibadah, ya, dan dicontoh langsung oleh para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nabi ajarkan langsung kepada para sahabat bagaimana wudu, langsung dilihat oleh para sahabat. Bagaimana salat, langsung dilihat oleh mereka bagaimana salat. Bagaimana sahur kalau jika ingin berpuasa, bagaimana berbuka puasa dan lain sebagainya. Semua amal-amal praktis diajarkan langsung oleh Nabi kepada para sahabat sampai-sampai ada orang musyrikin berkata kepada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi ketika itu, ya, hal 'allamakum kulla syai'in hatal qira'ah? Ya, wahai Salman, apakah nabimu itu, apakah Muhammad itu mengajarkan kepada kalian umat Islam segala sesuatunya sampai-sampai tata cara buang air besar, sampai adab buang air besar diajarkan oleh nabimu itu? Kata Salman, ajal, benar, bahwa Nabi kami mengajarkan kepada kami segala sesuatunya dalam kehidupan kami sampai-sampai adab buang air besar. Bayangkan itu. Nah, itulah agama Islam, agama yang sempurna. Maka jangan luputlah, ya, ibadah-ibadah keseharian dari diri kita. Hendaknya kita belajar lagi, bertanya lagi bagaimana aktivitas orang muslim, apa yang dikerjakan, apa doanya, dan begitu seterusnya. Dan begitu seterusnya. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan kembali, ilmu yang kedua ini, agar kita bahagia dunia sampai akhirat. Karena nanti di akhirat toh yang juga akan ditanya masalah ibadah. Yang akan ditanya masalah apa? Masalah ibadah, ibadah keseharian lagi. Ya, apa kata Nabi? Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah, idza salaha salaha sairu amalihi, wa idza fasadat fasada sairu amali," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya amalan yang pertama kali yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri seorang hamba nanti di akhirat adalah salatnya. Salatnya, lihat ini, salatnya. Jika salat yang dikerjakannya beres, yakni sesuai dengan contoh Rasul, maka ibadah yang lain juga akan beres. Jika salat yang dikerjakan sudah tidak beres, lalu bagaimana dengan yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah perlu kita perhatikan kembali, ya, yakni aktivitas kita sehari-hari sebagai seorang muslim yang, ya, keseluruhannya mulai dari bangun tidur sampai mau tidur kembali adalah ibadah. Ibadah semuanya sudah ada petunjuknya, ajarannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita belajar atau bertanya dan mengamalkannya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ilmu Islam yang ketiga, ya, yang terakhir sebelum kita berikan kesempatan soal jawab kepada para jamaah. Ilmu Islam yang ketiga yang bermanfaat bagi kita dan memberikan kebahagiaan hidup dunia akhirat adalah ilmu tentang muamalah. Ilmu tentang muamalah. Maka perhatikanlah muamalah kita selama ini, akhlak dan adab kita kepada orang tua kita misalnya, muamalah kita kepada anak istri misalnya, muamalah kita kepada teman dan sahabat di kantor, di lingkungan rumah misalnya, kepada tetangga misalnya, dan lain sebagainya, kepada kaum muslimin, kepada non muslim bahkan, Nabi dan para sahabat adalah sebagai contoh kita semua dari muamalah dan lain sebagainya. Maka muamalah Nabi, muamalahnya para sahabat
itu muamalah yang luar biasa bagusnya, sehingga banyak orang-orang non-muslim tertarik kepada agama Islam di zaman itu. Dan Allah berfirman tentang dalilnya ini, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau wahai Muhammad melihat orang-orang, yakni orang-orang non-muslim, mereka masuk kepada agama Islam berbondong-bondong, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah sekali lagi yang perlu kita perhatikan, muamalah kita masing-masing, jangan sampai nanti di akhirat kita tersangkut dengan berbagai macam sangkutan-sangkutan. Nabi SAW sebutkan dalam sebuah riwayat yang sangat populer sekali tentang seorang, kata Nabi, rajulun ya'ti bi salatin wa siyamin wa zakatin, tentang seorang yang banyak membawa pahala salat, pahala zakat, pahala puasa, dia bawa semuanya ke negeri akhirat atau di negeri akhirat. Namun sayang, kata Nabi, wa qad syatama hadza wa daraba hadza wa safaka dama hadza, ia telah mencela si A, memukul si B, menumpahkan darah si C, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian cara Allah Subhanahu wa taala mengadili orang ini adalah yakni melimpahkan pahala-pahala yang dibawanya tadi kepada pihak-pihak yang terzalimi. Mungkin ada di antara pahala salat diberikan kepada si A, ada di antara pahala zakat diberikan kepada si B, ada di antara pahala-pahala yang lain diberikan kepada si C, dan begitu seterusnya. Fa in faniyat, namun jika pahala-pahala yang dibawa itu sudah habis, tetapi masih ada orang-orang lain, pihak-pihak lain yang terzalimi, yang belum diselesaikan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sekarang kebalikannya adalah dosa-dosa mereka, kata Nabi, akan dilimpahkan kepada si fulan, thumma turiha finnar, kemudian Allah campakkan ya si fulan ini ke dalam api neraka, wal iyadzu billah. Inilah keterangan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan yakni orang yang selama hidup di dunia banyak berbuat kezaliman, banyak sekali berbuat kezaliman, maka hendaknya kita perhatikan dalam masalah ini. Dan saya berikan contoh konkret kezaliman yang barangkali tidak disadari oleh sebagian orang bahwa itu adalah suatu kezaliman. Misal, ya, merokok, ya, dia kan nggak sadar bahwa asapnya itu kemana-mana, kecuali kalau asapnya itu ke dirinya saja, misalnya, itu nggak ada masalah. Ya, asapnya ini kemana-mana, dicium oleh orang, ya, kan begitu. Nah, inilah yang kita lihat kezaliman, ya, yang dilakukan oleh sebagian orang tanpa mereka sadari. Ya, kalau ngerokoknya di rumahnya sendiri ya silakanlah. Kalau ngerokoknya di mobilnya sendiri, mobil pribadi, silakanlah. Tapi kalau ada orang merokok di bis umum misalnya, di kereta misal sebagainya, ini musibah. Ini adalah musibah, dan ini adalah kezaliman. Ini adalah suatu kezaliman, dan ini tidak dibenarkan oleh agama, karena Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, la darara wa la dirar, kata Nabi, tidak boleh memberikan bahaya kepada diri sendiri dan tidak boleh memberikan bahaya kepada orang lain, kata Nabi SAW. Dan agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin, agama yang sangat bagus sekali, agama yang sangat baik sekali, ya, untuk semua golongan manusia, rahmat bagi seluruh alam semesta ini. Maka sekali lagi inilah yang perlu kita perhatikan, sekali lagi masalah muamalah, dan sekali lagi inilah 3 bidang ilmu agama yang perlu kita pelajari lagi, kita amalkan dalam kehidupan ini: ilmu akidah, kemudian ilmu ibadah keseharian, dan tentang muamalah kita sehari-hari. Semoga kajian singkat pada siang hari ini bermanfaat. Dan silakan jika ada pertanyaan dari para jamaah, boleh terkait dengan materi atau di luar materi, dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya ingin tanyakan tentang akidah Asy'ariyah ya. Karena beberapa hari ini saya lihat kami di medsos itu yang menjawab Ustaz Yazid bin Abdul Jawas, karena bukunya itu manhaj dengan manhaj salaf itu salah satunya menyesatkan akidah itu, dan akidah itu katanya sih dianut oleh sebagian
besar orang Indonesia, terutama kalangan di kawasan Banyumas. Ya, saya mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, Nabi SAW mengajarkan akidah kepada para sahabat. Kemudian akidah tersebut terus yakni diberikan kepada generasi berikutnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Maka kalaulah kita mempelajari akidah, misal ya, yakni di kaum muslimin di negeri ini misalnya mengklaim bermadzhab Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i, maka kalau masyarakat negeri ini atau umat Islam negeri ini betul-betul mempelajari akidahnya Imam Syafi'i, maka akan ketemu dengan akidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, akan ketemu dengan akidahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena akidah Imam Syafi'i itu lurus, akidahnya benar. Ya, akidahnya benar, dan empat imam mazhab akidahnya benar semuanya. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, semua akidah mereka benar, lurus akidah mereka. Ya, jadi sekali lagi kalau kita mengkaji dan mempelajari akidah para imam tersebut dan mengikuti akidah mereka yang lurus, maka kita pun akan lurus juga. Akidah kita akan benar pula. Ya, karena semua mereka itu langsung yakni mengamalkan apa yang diamalkan oleh para sahabat generasi pertama dalam masalah akidah, misalnya dalam masalah akidah atau agama secara umum. Ya. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya tentunya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, ya, beliau mengalami beberapa fase dalam kehidupan. Yang pertama, fase Mu'tazilah selama kurang lebih 40 tahun bersama ayah tirinya yang bernama Al-Jubai. Dan Al-Jubai ini adalah tokoh Mu'tazilah. Mu'tazilah itu adalah kaum rasionalis yang menuhankan akal, menjadikan akal segala-galanya. Kalau Al-Quran dan hadis bertolak belakang dengan akal mereka, maka yang dikedepankan oleh mereka itu akal, bukan Al-Quran, bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya kaum Mu'tazilah. Ya, yakni kaum rasionalis begitu, yang menjadikan akal itu segala-galanya, Tuhan mereka begitu. Nah, ini Imam Abul Hasan Al-Asy'ari bersama ayah tirinya itu selama 40 tahun. Kemudian dia berjumpa dengan Ibnu Kullab namanya, Ibnu Kullab. Ya, Ibnu Kullab ini punya akidah tersendiri yang tidak sama dengan akidah salafus salih, yang tidak sama dengan akidahnya para sahabat. Maka Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ketika meninggalkan akidah yang pertama, itu akidah Mu'tazilah, maka dia masuk kepada akidahnya Ibnu Kullab. Nah, karena akidah Ibnu Kullab ini yang yang menyebarkannya adalah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, maka lebih populer dengan sebutan akidah Asy'ariyah. Akidah Asy'ariyah yaitu diantaranya yang memiliki keyakinan 20 sifat wajib bagi Allah. 20 sifat wajib bagi Allah, wujud, qidam, baqa dan seterusnya, ada katanya 20 sifat wajib bagi Allah. Ini sebenarnya dari akidah dari akidahnya Ibnu Kullab. Nah, baru setelah itu Abul Hasan Al-Asy'ari berjumpa dengan ulama salaf. Nah, baru dia faham berarti ada perbedaan antara akidah salaf, akidah Islam yang sebenarnya, akidah Ahlus Sunnah yang sebenarnya dengan akidahnya Ibnu Kullab. Maka dia berpindah kepada fase yang ketiga, yaitu akidah salaf, akidah Islam yang sebenarnya, akidah Ahlus Sunnah yang sebenarnya itu. Makanya beliau menulis kitab putih, kitab Al-Ibanah, kitab Al-Ibanah begitu, yang menjelaskan akidah terakhirnya, akidahnya yang terakhir, sebagaimana akidahnya para imam mazhab itu, Imam Ahmad bin Hanbal dan seterusnya itu. Nah, inilah yang kita lihat dari Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Maka yang berkembang di negeri kita memang sebahagiannya adalah akidah Asy'ariyah.
Akidah Asy'ariyah. Kenapa kok akidah Asy'ariyah berkembang? Wajar sekali, karena banyak alumni seperti Mesir, alumni Mesir ya, yang belajar di Al-Azhar ketika itu, yang memang di sana itu ya terkenal atau tersebar juga akidah Asy'ariyah, sehingga mereka belajar akidah Asy'ariyah di Mesir, pulang ke negeri ini mereka membawa akidah Asy'ariyah. Bukan akidah Ahlussunnah sebenarnya, tetapi kaum Asy'ariyah itu sendiri yang mengaku sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah. Ini perlu pembahasan ya detail dalam masalah ini agar kita lebih faham, wallahu taala alam. Nah, silakan yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk di Indonesia kita mengenal mempelajari ilmu itu lewat sekolah. Jadi mulai kalau dulu zaman saya memang belum ada TK, jadi kita SD, SMP terus sampai kuliah. Nah pertanyaannya bagaimana Rasulullah itu mengajarkan kita tentang belajar atau mencari ilmu seperti apa? Karena di kita sendiri kan sebenarnya ada dua metode mungkin. Yang satu mungkin dari sisi belajar agama lewat madrasah, santri dan seterusnya. Terus ada yang lebih formal. Bagaimana dari Rasulullah sendiri memberikan pelajaran ini? Iya, memang sistem modern ini tidak ada di zaman Rasul. Ya, adanya kelas-kelas, sekolah-sekolah formal itu memang tidak ada di zaman Nabi SAW, di mana Nabi ketika itu sebagai sentralnya ya dari seluruh permasalahan dan kehidupan para sahabat, semua bertanya kepada Nabi SAW. Baru setelah itu karena Nabi secara umum mendidik kaum muslimin ya secara global mendidik kaum muslimin, namun Nabi juga secara khusus mendidik sahabat-sahabat yang memiliki potensi untuk berdakwah ke depannya, sehingga lahirlah sahabat-sahabat yang menjadi dai-dai yang kelak mereka juga membimbing dan membina umat ini bersama Nabi SAW. Ya, maka juru dakwah Nabi ini banyak di zaman itu, seperti Ali bin Abi Thalib, seperti Mu'adz bin Jabal, ya, seperti Abu Musa al-Asy'ari, sahabat Nabi yang mulia, dan sahabat-sahabat Nabi lainnya yang menjadi juru dakwah. Ya, juru dakwah di zaman itu membantu dakwah Nabi, karena kalau Nabi sendiri nggak mungkin kan, terbatas. Ya, yakni tenaga Nabi terbatas, waktu Nabi terbatas, maka Nabi mendidik sebagian sahabat-sahabat yang memiliki potensi untuk dakwah ini, dikader lah istilahnya, pengkaderan, dikader. Nah, dari mereka-mereka inilah ya, yakni sahabat-sahabat yang lain belajar, sahabat-sahabat yang lain bertanya, ya, dan pada dasarnya mereka fokus, yakni menjadikan Rasul sebagai rujukan utama dalam agama ini. Maka dari sahabat-sahabat itulah ya, yakni mereka mengajari Islam kepada kaum muslimin. Ya, maka kalau kita lihat di zaman itu sahabat-sahabat kecil itu mereka pertama sekali adalah belajar, yaitu menghafal Al-Quran Al-Karim dan mempelajari apa isinya, dan begitu seterusnya. Jadi dasar mereka adalah Al-Quran Al-Karim. Makanya kita lihat di negeri-negeri seperti negeri ini ataupun di Timur Tengah dan sebagainya, banyak ya, kalau kita istilah sekarang TPA-nya begitu ya, banyak anak-anak kecil itu menghafal Al-Quran Al-Karim, dan ini pendidikan yang pertama dia atau mendapatkan arahan dengan Al-Quran Al-Karim. Ya, kalau di TK kan, kalau TK di zaman kita dahulu penuh dengan nyanyian, ya, diberikan nyanyian oleh guru-guru TK itu, ya, nyanyi lagu ini, lagu itu, sekian lagu hafal. Ya maklum, anak kecil itu ibarat kertas kosong, ya, tinggal siapa yang mewarnai. Maka cepat sekali anak-anak itu menghafal lagu-lagu, ya, musik-musik, lagu-lagu. Nah, sekarang kita arahkan anak-anak kecil itu untuk menghafal Al-Quran. Ya, ayat surat-surat pendek terlebih dahulu, juz amma terlebih dahulu, meningkat sekian juz, dan diharapkan ya anak-anak SD kita sekarang ini hafal sekian juz misalnya, anak-anak SMP kita hafal sekian juz, bahkan SMA-nya kita harapkan mereka hafal Quran misalnya. Kalau di zaman dulu itu
ya mereka-mereka yang usia-usia SD itu mereka kebanyakan hafal Quran, ya hafal Al-Quran Al-Karim. Nah ini lingkungan, karena juga lingkungan yang membentuk mereka seperti itu, lingkungan yang kondusif untuk belajar agama. Dan orang tua mereka adalah orang tua yang langsung dididik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga anak-anak mereka juga mendapatkan ya didikan dari Nabi, didikan dari orang tua mereka, sehingga luar biasa, lingkungannya luar biasa. Makanya kita lihat anak-anak di zaman dahulu itu luar biasa ya tanggung jawabnya untuk Islam dan kaum muslimin, sudah memiliki tanggung jawab yang besar. Kita lihat contoh ketika terjadi perang Badar atau perang Uhud misalnya, itu anak-anak kecil. Kalau kita usia apa ya, usia SD, belum pada balik ketika itu, seperti Ibnu Umar dan sahabat-sahabat kecil lainnya itu ya daftar kepada Nabi SAW, wahai Rasul, kami mendaftar untuk ikut perang. Bayangkan itu, sudah ingin mendaftar menjadi prajurit, ingin ikut berjihad, berjuang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di antara mereka berusaha untuk kelihatan tinggi, apa? Ini jingkek, istilah jingkek, agar kelihatan tinggi di hadapan Nabi. Wah, kelihatan besar kan? Kelihatan agak besar sedikit begitu. Dianggap sudah baligh. Yes, dianggap sudah baligh, padahal belum baligh sama sekali. Nah, ini luar biasa. Ini kan pendidikan yang luar biasa ini di zaman Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya itulah yang perlu kita pelajari, bagaimana ya di zaman dahulu mereka berhasil mendidik generasi mereka. Hendaknya juga kita berusaha juga ya untuk ya sedikit banyaknya bisa meniru mereka, sehingga ada pengaruh baiklah pada diri generasi muda kita, anak-anak kita. Jangan sampai seperti kita orang tuanya ini, ya, jangan seperti kita orang tuanya, ya. Kita harapkan anak-anak itu nanti hafal Quran, anak-anak kita hafal hadis, dan mereka faham agama dengan baik, memiliki akidah yang baik, ya, ibadah yang baik pula, dan muamalah yang baik pula. Nah, itulah yang kita harapkan ke depannya. Ya, kita tidak bisa seperti ya yang diharapkan misalnya, tapi yang kita harapkan nanti anak kita, cucu kita, anak cucu kita, generasi kita ini yang kita harapkan ke depannya sebagai ya pemimpin masa depan lah, insyaallah subhanahu wa ta'ala, seperti itu. Wallahu ta'ala. Barangkali sampai di sini perjumpaan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.